Pada tanggal 28 bulan ini tahun 2024, banyak sekali berita-berita yang mengungkapkan sebuah data. Nah, ini datanya sangat mengerikan. Bukan data KTP, bukan data KK, bukan data pribadi Anda. Ya, dan data ini adalah data yang selama ini menjadi permasalahan di dunia pinjol Indonesia. Oke, apa itu? Langsung saja kita lihat di sini. Data ungkap gangguan mental paling banyak dialami pengguna pinjol. Yang pakai pinjol itu ternyata memiliki gangguan mental. Ya, dan ada datanya lagi, resmi gitu ya. Dan tidak hanya dari Kompas saja gitu ya. Ini banyak nih dari yang lain. Ini dari Kompas ya 2 hari yang lalu gitu. Lalu dari bisnis ya, waspada apa nih? Kebanyakan utang pinjol bisa bikin gangguan mental. Oke. Lalu dari Klik Dokternya bahkan, dari Klik Dokter ini ya, terlilit utang pinjaman online ini dampak psikisnya. Nah, lalu apa langkah OJK untuk meredam gangguan mental yang dialami oleh nasabah-nasabah pinjol? Ya, apa langkahnya? Ya harusnya kalau menurut saya dan menurut orang-orang yang lain, yang orang itu tidak minjol pun, pinjol itu wajib ditutup. Ya, tidak perlu ada lagi pinjol di Indonesia. Karena data KTP kita kesebar, data pribadi kita kesebar, itu ada masa expire-nya. Ya, bener loh ya. Misalkan data kita itu kesebar oleh siapa gitu ya. Pengen disalahgunakan, itu nggak bisa semena-mena pakai data orang lain untuk transaksi dan lain-lain gitu. Karena ada verifikasi tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau gangguan mental, nah ini banyak yang bunuh diri. Nah, itu paling bahaya. Nah, bagi Anda yang punya pinjol-pinjol banyak dan utangnya itu puluhan juta, masih mending Anda galbaikan saja semuanya daripada mental Anda yang kena nantinya. Oke? Nah, sekarang begini. Selamat sore Suhu, mau tanya, ini saya galbay es pinjam dan es paylater tepat 1 tahun bulan Februari kemarin. Iseng-iseng cek email, ternyata ada email masuk seperti ini. Sejauh ini, teror cuma ke Kondar doang dan hampir 4 bulanan ini sepi akan teror via WhatsApp. Kira-kira gimana ya Hu? Mohon pencerahannya. Di sini adakah yang galbay Shopee lebih dari 1 tahun? Sharing-sharing infonya dong. Oh, ada. Ya, Anda mau bukti bahwa ada yang gagal bayar di es pinjam dan es paylater lebih dari setahun 2 tahun? Ya, ini buktinya nih. Ya, ini adalah channel saya sudah 2 tahun yang lalu dan saya pernah ngupload nih es pinjam yang ini. Tuh ya. Nih di sini banyak yang galbay. Wah, ya, banyak yang galbay di Shopee. Gitu ya. Ini 2 tahun yang lalu loh, gitu kan? Ya. Jadi Anda itu tidak sendirian. Mau Anda galbay 1 tahun, mau Anda galbay 2 tahun, mau Anda galbay 3 tahun, itu pasti ada yang lebih daripada Anda. Gitu. Oke, nah kita langsung saja lihat screenshot-annya. Set, gini ya. Judul emailnya adalah diskon 50% keringanan tagihan SPayLater dan S-Pinjam. Kepada nasabah SPayLater dan S-Pinjam atas nama ini, saya Windy selaku supervisor dari PT Telmak Integrasi Indonesia yang bekerja sama dengan SPayLater dan S-Pinjam, mau menginformasikan tagihan Anda harus segera diselesaikan maksimal hari ini, tanggal 25 Februari 2024. Kami berikan diskon keringanan 50% dari total tagihan Ibu Bapak. Namun, bantuan keringanan diskon tagihan 50% terbatas waktu. Jadi, jika galbay Anda itu 100 juta di Shopee, 50% jadi 50 juta. Galbay Anda 10 juta, kepotong jadi 5 juta. Gitu. Dan harus dibayarkan segera. Ya, di tanggal 25 Februari ini. Kenapa harus tanggal 25 Februari? Kenapa enggak setahun yang lalu aja? Gitu kan? Nah, itu nanti akan saya bongkar di sini. Oke, ini rincian tagihannya bla 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 gitu kan ya. Lalu saya ingin mengajak Anda untuk melihat hal yang sama seperti ini. Oke, di sini di grup Facebook Raja Galbay ada yang bilang lagi, apakah di sini ada yang pernah klaim diskon tagihan SPayLater dan S-Pinjam? Posisi baru ada tawaran diskon tagihan 50%. Lalu ada lagi, apa benar Shopee diskon 50%? Gitu kan. Lalu di sini ada yang pernah ditawarin diskon pelunasan dari Kredivo, pelunasan 14 jadi 11. Emang bener nggak sih? Gitu kan. Lalu ada lagi dari mana ini? Kesempatan langka diskon 100% dari Kredit Pintar. Ini kapan lagi ada diskonnya seperti ini? Gitu, Kredit Pintar, Kredivo, Shopee gitu ya. Itu pinjol-pinjol yang besar. Saya tidak perlu menunjukkan pinjol-pinjol yang lainnya. Pasti ada gitu kan. Ini misalkan Julo gitu kan dan lain-lain gitu ya. Pasti ada. Oke, nah
Menurut Anda ketika Anda melihat diskon 50%, apa yang Anda rasakan? Apakah, wah ini adalah kebijakan yang sangat baik dari pinjol-pinjol tersebut, gitu ya. Wah ini harus kita tanggapi, gitu kan. Ini adalah kebijakan terakhir untuk saya. Kebanyakan orang akan menganggap seperti itu, ya diskon keringanan itu, ya. Tapi di mata seorang raja galbay yang sudah gagal bayar puluhan aplikasi puluhan juta, ya, pinjol yang memberikan keringanan diskon 50% itu adalah pinjol yang kalah, ya. Pinjol yang memohon-mohon. Ini tuh sebenarnya domba berbulu serigala, ya. Sebenarnya domba tapi diselimuti ya bulunya serigala. Kenyataannya mereka itu sembah-sembah, sujud-sujud kepada semua kaki nasabah, ya, sujud. Tolong dong bayar, ini kita kasih diskon 50% biar perusahaan kita tidak bangkrut. Itu ya sebenarnya artinya, ya diskon 50% keringanan dari semua pinjol itu. Ya, bukan hal yang formal gitu kan, kebijakan ini, kebijakan itu. Kalau pinjol kuat, nggak mungkin nawarin diskon 50%. Betul nggak? Ya, logikanya seperti itu ya. Kalau pinjol ini perusahaan besar yang sangat kuat sekali, mungkin nggak nawarin diskon 50%. Ya, nggak mungkin. Ya, tetap harus bayar. Ya, Anda pinjam 5 juta, jadi 15 juta, bayar semuanya. Ya, kalau enggak begini, Anda rasakan ini. Gitu ya. Itu kalau beneran kuat. Ya, tapi seperti yang tadi saya bicarakan, domba berbulu serigala. Ya, kalau serigalanya itu kita ambil kulitnya, ya kelihatan dombanya. Ya, wah ini lemah nih ternyata nih, ya ngasih diskon gitu kan, mohon sujud-sujud biar bayar. Nah, itulah ya mindset dari gagal bayar. Kita bisa mengetahui bahwa pinjol itu tidak sekuat apa yang kita pikirkan. Nah, jadi, rahasia untuk mengalahkan pinjol di tahun 2024 adalah dengan menggagal bayarkan semua pinjol Anda bertahun-tahun lamanya. Ya, baru Anda akan merasakan bahwa pinjol-pinjol ini berselimutkan bulunya serigala. Siapa serigalanya? DC-DC itu. Ya, DC-DC itu. Ya kan? Wah, kayaknya yang punya dunia gitu kan, nagihnya gitu kan. Tapi kalau kitanya nggak ngeladeni mereka gitu atau malah mengolok-ngolok mereka gitu kan, mereka akan memperlihatkan wujud asli mereka, ya lemah gitu kan. Aduh nih nasabah nih terlalu kuat nih, ya galbay terus, ya udah deh, ya daripada kita rugi ya kan, ya udah kasih potongan 50%. Nah, kalau Anda mau tahu kenapa pinjol-pinjol itu lemah, yang pertama dikarenakan pinjol ini tidak ada jaminannya. Ya, ketika ada yang galbay ya sudah tok, blas hilang. Bisa kita cerna dengan logika, ya kan? Sebuah perusahaan meminjamkan uang hanya dengan modal KTP saja, tidak ada BPKB, tidak ada sertifikat rumah yang dijaminkan. Ya, ketika galbay, ya sudah. Maka dari itu, pinjol itu lemah, ya karena tidak ada agunannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari OJK-nya, Otoritas Jasa Keuangan. Jika OJK tahu banyak yang gagal bayar di salah satu perusahaan pinjol, maka perusahaan pinjol itulah yang akan didenda, yang akan diberikan sanksi atau hukuman. OJK nggak senang lihat banyak data gagal bayar di salah satu perusahaan pinjaman online. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa pinjol itu lemah, ya tidak ada agunannya dan dipelototin oleh OJK. Gitu ya. Dan juga bisa jadi ketika pinjol itu memberikan diskon 50%, sebenarnya hutang Anda sudah di-cover oleh asuransi. Ya, di-cover oleh asuransi 100%. Misalkan Anda pokok hutangnya 15 juta. Anda sudah galbay setahun gitu kan. Akhirnya pinjol ini mengajukan asuransi, cair 15 juta gitu ya. Ya kenapa enggak Anda ditagih lagi ya dengan diskon 50%. Ya, pinjol ini dapat 7.500.000. Ya untung dong pinjolnya gitu kan. Jadi rahasia untuk mengalahkan pinjol itu ya gagal bayar. Ya bisa kita lihat di sini diskon 50%, ini lemah-lemah ini. Ya, kalau kita ini mau mengerti akan hal tersebut. Nah, jadi bagi yang gagal bayar pinjol, jangan lagi takut, jangan lagi cemas, jangan lagi was-was ya. Anda itu gagal bayar tidak sendirian, banyak yang gagal bayar di pinjol-pinjol legal OJK Indonesia. Apa yang Anda alami ketika gagal bayar di pinjol itu bukan hal baru
ya. Sudah ada yang duluan mengalaminya. Jadi sekarang mindset-nya diubah. Jika saya pernah ditagih seperti ini, pasti ada yang pernah duluan ditagih sama seperti saya. Gitu. Jadi bukan hal baru. Pinjol itu sudah masuk masalah usang yang diulang-ulang. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.